electrical itu. Kita nggak bisa serta-merta langsung menentukan, itu nggak bisa. Tapi kita harus mendesain. Kira-kira kalau rumah tangga punya 1 anak itu butuh kamar berapa, terus butuh listrik berapa watt jam atau WH. Terus satu rumah tangga di area tentu beda, konsumsi listrik di Lampung, di Jakarta sama di itu beda ya. Mungkin misalkan Anda di daerah pegunungan, misalkan Anda di rumah di Bukit Tinggi atau rumah di Karo, misalkan dari Sumatera Utara mungkin di Bukit Karo, ya nggak mungkin butuh AC, ya kan, sama aja bohong. Udah dingin ngapain pakai AC, kan berbeda ya. Kalau Anda pernah ke Bandung, ya misalkan di daerah Lembang nggak ada orang pasang AC, stres di sana orang pasang AC karena pas sudah dingin, sudah nyaman seperti itu. Ya, nah ini terus bagaimana Pak cara kita mendesainnya? Yang pertama, ini kita harus mengetahui dulu apa itu desain instalasi listrik. Nah ini nanti Anda bisa baca sendiri. Saya hanya jelaskan sebentar sekilas-sekilas. Saya ingin Anda itu lebih aktif ya, lebih aktif ya. Saya sudah berikan kuil sama desain instalasi listrik sama contohnya. Gimana Pak nanti pola pikirnya? Sabar ya. Karena di sini saya memposisikan sebagai fasilitator ya. Bukan guru SMA yang harus detail satu-satu tuh enggak. Saya nanti kalau Anda mau tanya atau mau apa nanti Anda apa namanya? Anda langsung tanya saja ya. Jadi kita enggak ada session tanya jawab ya. Kalau mau tanya silahkan tanya saja. Nanti kalau mau nyatat silahkan dicatat ya. Yang paling penting adalah Anda memperhatikan gitu ya. Jelas ya? Jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Tolong salah satu screenshot kirimkan di itu salah satu di screenshot tolong kirimkan di sebagai bukti kita kuliah. Screenshot. Baik Pak. Oke ya. Kita mulai ya. Atau ada pertanyaan mengenai Bapak? Ada pertanyaan enggak? Halo. Tidak ada Pak. Enggak ada ya. Bentar. Oke, kita mulai kuliah kita ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kepada Anda apa itu desain instalasi listrik. Tidak ada Pak. Ini adalah Anda itu sebagai engineer harus tahu bahwa semua kegiatan keengineeran ya, semua kegiatan keteknikan itu tidak berdasar, tapi kita harus punya dasar, di mana di Indonesia sudah mengatur yang namanya SNI ya. Apa itu SNI? Standar Nasional Indonesia. Itu tergantung nomornya ya, Kalau di sini saya menggunakan SNI 0225 2011 atau yang biasa kita sebut dengan UIL 2011. Nah, terus
Apa itu Pak desain instalasi listrik? Nah itu desain instalasi listrik itu adalah sebuah gambar yang kita gunakan untuk merencanakan listrik ya. Misalkan kita mau bangun rumah atau kita mau bangun sebuah gedung ya, bangunan. Tentu berbeda ya, berbeda misalkan bangunan untuk perkantoran sama bangunan untuk pabrik itu pasti berbeda. Mulai dari tingkat pencahayaan, mulai dari kebutuhan AC itu berbeda. Maka dari itu kita perlu merencanakan secara detail setiap ruangannya seperti apa. Kita perlu merencanakan atau menghitung kebutuhan elektrikal setiap ruangannya seperti apa. Jadi tidak serta-merta satu desain yang kita buat itu digunakan untuk 100 gedung. Kita lihat dulu satu desain itu atau satu perhitungan itu cocok enggak untuk bangunan A, cocok enggak untuk bangunan B. Jadi pada intinya kegiatan yang akan kita lakukan pada sebuah ruangan tersebut menentukan perlengkapan yang kita butuhkan. Paham? Misalkan gini, apakah saya tanya, di toilet Anda ada stop kontaknya? Saya tanya itu. Ada enggak? Ada, Pak. Enggak ada kan? Ya. Enggak ada, Pak. Ya enggak? Ada enggak? Siapa tahu ada yang di toiletnya ada stop kontaknya. Atau yang kedua, kalau yang ngekos tuh, ya, yang ngekos tuh, yang ngekos itu ruang kosnya kalau satu stop kontak stres enggak? Stres, Pak. Ada yang ngalami. Ada, Pak. Siapa yang ngalami? Satu kos kok cuma satu stop kontak. Kayak gitu. Siapa? Saya. Ngalamin siapa? Ya, banyak ya bahwa di sini masyarakat di sini baik di Jawa maupun di Sumatera itu awam mengenai electrical. Mereka kalau melihat bangunan yang penting semua teknik sipil. Enggak seperti itu berpikirnya. Nah, sebuah bangunan itu kompleks. Ibarat bangunan itu adalah manusia, di mana rangkanya itu adalah teknik sipil, selanjutnya terus desain interior kegunaannya itu adalah kulit-kulitnya itu adalah arsitek, saraf-sarafnya itu adalah electrical. Itulah makanya pentingnya electrical di sini. Anda bicara pembangkit besar-besar 1 megawatt, 2 megawatt sampai Anda pakai lift, kalau Anda nggak tahu kebutuhan electrical pada bawah, percuma. Gitu, karena kita harus bisa memprediksi atau melakukan forecasting. Gitu. Oke, selanjutnya ya. Terus yang kedua, masih harus berdasarkan persyaratan dasar yang ditentukan dalam 132. 132 itu adalah kode ya. Jadi di sini ada kode-kode, Anda harus bisa membaca kode itu serta memenuhi perlengkapan proteksi. Bagian 4 berarti ada bagian 4. Bagian 4 itu adalah sistem proteksi, tapi kita nggak bicara itu. Sebelum mendesain harus melakukan asesmen dan survei lokasi dulu. Jadi kita harus bisa melakukan asesmen dan survei lokasi dulu. Ini lokasinya di mana, terus ngambil panjang kabelnya berapa, selanjutnya enak pakai kabel apa, bawah tanah apa, kabel saluran udara, selanjutnya kebutuhan kegiatannya apa saja, itu kita harus tentukan dulu. Atau kita tanyakan kepada yang membutuhkan dulu. Kita sebagai engineer itu seperti tukang masak, ya. Kalau orang awam tahu bahannya, wortel dan lain sebagainya. Sama kita juga tahu kabel dan lain sebagainya. Tapi kalau cara penggunaan kita wajib tahu. Terus cara ngerakit kita wajib tahu. Kayak gitu. Terus bagaimana Pak selanjutnya itu? Ketentuannya seperti apa ketentuan desainnya? Ini terbaca ya? Terbaca, Ya, terbaca ya. Kalau nggak terbaca, tolong
itu apa namanya Anda itu Anda buka sendiri nanti gitu. Desain instalasi itu apa sih Pak? Isinya itu adalah berkas gambar desain dan uraian teknik yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pemasangan suatu. Ini adalah kumpulan dari gambar desain, baik itu beberapa gambar, baik itu gambar lampu, gambar penempatan stop kontak, gambar tarikan kabel, gambar MCB dan lain sebagainya. Nah, itu nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, gambar desain instalasi listrik terdiri dari gambar situasi yang menunjukkan dengan jelas letak gedung, bangunan, tempat instalasi tersebut akan dipasang, dan desain hubungannya dengan sumber tenaga listrik. Nah, misalkan gini, apa ini maksudnya Pak? Kalau Anda menggunakan Google. Halo, halo. Halo, Pak. Ya, tempat trafo terdekatnya di mana? Pembangkitnya di mana?
gambar apa sebagai engineer harus yang pas-pas saja. Ya, tolong terus selanjutnya, terus gambar antara bagian sirkuit akhir tersebut atau PHBK. Apa itu PHBK? Panel hubung bagi kendali. Atau kita tentukan MCB-nya atau sistem proteksinya seperti apa. Besarnya bagaimana, kabelnya berapa. Ya, Anda juga harus tahu. Lokasinya di mana, kegunaannya apa. Karena lokasi, kegunaan, cara pemasangan itu menentukan jenis kabel. Ya, lokasi, kegunaan, terus cara pemasangan itu menentukan jenis kabel. Terus gambar hubungan antara sirkuit akhir, terus tanda atau keterangan mengenai setiap perlengkapan listrik. Adakah kita memerlukan tanda apa? Seperti itu. Perlengkapan listrik. Terus selanjutnya adalah diagram garis tunggal. Apa itu diagram garis tunggal? Itu adalah diagram panel hubung bagi kendali yang lengkap dengan keterangan mengenai ukuran dan besaran pengenal komponennya. Keterangan mengenai jenis dan besar beban terpasang pada pembagiannya, pembumian sistem dengan mengacu pada 312 ukuran dan jenis konduktor yang dipakai. Apa itu diagram garis tunggal? Di sini adalah di mana gambar itu menjelaskan ada sebuah beban itu masuk ke MCB yang mana. Misalkan pelayanan pada lampu, misalkan lampu, semua lampu masuk ke MCB 1. Terus saklar masuk ke MCB 2. Terus beban misalkan alat laboratorium masuk ke MCB 3, misalkan seperti itu. Nah, MCB-nya berapa? Nah, itu tentu beda-beda karena setiap beban berbeda, maka sistem proteksinya berbeda. Bisa berbeda karena jenis sistem proteksi atau bisa berbeda karena ukurannya. Kita kan nggak mungkin arus 2 ampere kita kasih 10 ampere percuma, ya kan? Terlalu mahal, too much. Ngapain beli yang lebih gitu? Sama aja kayak Anda anak kecil Anda belikan NMAX. Sama kayak gitu. Terus orang gemuk misalkan kebutuhannya besar, listriknya besar. Terus Anda kasih MCB yang kecil yang ya drop terus, ya kan? Drop terus atau turun terus MCB-nya. Seperti itu. Sebentar ya, ada telepon. Ya, MCB-nya akan turun terus seperti itu. Maka dari itu kita harus menentukan kesesuaiannya yang pas apa enggak. Bentar. Waalaikumsalam. Gimana? Apa? Piye? Gimana? Ya, sesuai. Insya Allah sesuai. Oh, depan kan ukur bensin pas. Nanti tak Sherlock, nanti tak kirimkan Sherlock ya. Ya, masih lama kok. Oh, bensin Sampang. Yo kosek to, Pak. Hah? Ya wis kok tak transfer wis. Kok tak transfer. Yo siap. Yo. Udah rampung. Yo mengko tak nganu, tak ganti, Pak. Nanti santai aja, tak ganti nanti. Terus kapan yo? Ya minggu depan aja, minggu depan. Minggu depan aja. Gen santai sih. Siap. Ya, oke. Terus Pak, halo. DP gimana DP? Ya wis. Oke, siap. Aku ya lagi ngajar.
Oh ya wis, parani wae. Heeh, gen mlaku. Ya kuwi engko dipotong karo sondir juga enggak apa-apa. 8 dadi 18 ngono kan padha wae. Dadi 17 1 juta jenengan ngono wae. Kayak sing wingi. Untuk itu, apa namanya, sekolahan. UKL. Oh iya, ya. Andalin nggak itu kira-kira? Ya, ya wis. Oke Pak, kaya ngono ya Pak ya. PBG, ya PBG SLF. Ya gitu. Ya ITR aja, heeh, gitu. Gitu. Soalnya kan dananya kan mepet, gitu. Matur nuwun Pak. Kan menake to. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, ya mohon maaf ya Bapak ya. Kayak gini ya. Jadi alhamdulillah ya sebulan itu 30 juta ya masuk gitu. Jadi bisa buat happy-happy ya. Nih kalau di sana uang saku berapa mahasiswa? 20.000. Miris pokoknya Pak. Nah, nanti kalau sama saya tak ajarin biar pinter ya. Dosen ITERA nggak ada kayak saya. Dosen Poltek Cilacap aja nggak ada apalagi ITERA. Nanti tak ajarin. Gitu ya. Jadi mahasiswa saya itu per bulan itu 1 juta dapatnya. Kerjanya cuma paling seminggu 2 hari kayak gitu. Daripada kamu FF, PUBG, terus Mobile Legend ya. Tak suruh kerja gambar electrical, nanti nanti saya bayar 200, 300 kayak gitu. Saya dapat 30 juta. Aduh, enak ya hidup ini ya. Kita santai aja ya, Bapak sangat santai orangnya. Ya? Ya, Pak. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, Pak. Ya, enggak apa-apa. Tadi jadi seperti itu ya. Yang pertama gambar situasi itu gambar situasi itu adalah seperti denah kita potret pakai Google Map atau kita ambil dari Google Map terus kita titik pinnya itu seperti apa, jalur kabel bagaimana. Yang kedua itu adalah gambar instalasi, letak-letak dari perlengkapan itu di gambar itu seperti apa. Yang ketiga adalah diagram garis tunggal, penarikan kabelnya itu bagaimana. Nanti saya jelaskan. Nanti saja, nanti biar kamu nggak pusing ya, biar kamu nggak pusing. Kalau pusing kan kasihan. Gitu. Ini walaupun 3 SKS, saya ngajar setengah jam, 1 jam, nggak apa-apa toh. Ya, kalau kita ngajar 3 SKS stres nanti kamu. Nanti Nggak apa-apa ya, banget nggak Pak. apa-apa ya. Udah ya, saya di sini modenya model liberal. Jadi Anda kuliah boleh, nggak boleh, karena saya di sini hanya sedekah. Jadi kalau yang butuh kan Anda. Jadi kalau kalau Anda nggak memperhatikan ya itu resiko Anda. Gitu. Saya kasih satu motivasi buat kuliah. Kuliah itu seperti masuk di warteg atau all you can eat. Anda itu UKT bayar. Bayar kan ya? Bayar. Kalau bayar harus makan nggak? Nggak Pak. Nah, kamu masuk warung bayar terus kamu tinggal. Rugi lah Pak. Hah? Yang bener aja, rugi dong Pak. Lah ya, bener toh. Kan masuk warung bayar. Nah, ini kuliah ini adalah nasinya. Lauknya apa? Tugas. Semakin banyak tugas, maka kamu akan semakin kenyang. Kayak gitu. Pak, kalau tugasnya banyak, kenyangnya lama. Pak, kalau banyak nggak habis dibungkus, dikerjakan di rumah. Pak, kalau nggak dikerjakan ya busuk itu tugas. Kayak gitu. Ya kan? Sama ya. Jadi Anda harus semangat. Ya gitu. Kita lanjut lagi ya. Terus selanjutnya, ini adalah gambar rinci di mana perkiraan ukuran fisik panel hubung bagi kendali. Apa aja gambar rinci? Jadi lampu itu digambar
lampu itu digambar sendiri, bentuknya bagaimana, modelnya bagaimana, lingkarannya berapa, pemasangannya bagaimana, pemasangan kabel seperti apa, cara kerja kendali gimana, di mana digambarin. Tapi yang D ini biasanya enggak digambar. Karena apa? Jarang orang gambar lampu, gambar box, itu jarang sekali, kecuali kalau proyek-proyek besar untuk penempatan. Misalkan penempatan MCB-nya biar dia rapi, bagaimana cara penempatannya, ukurannya seperti apa. Tapi kalau hanya rumah-rumah biasa ini jarang, karena jarang yang menggambar-gambar detail itu jarang. Terus yang ketiga, yang selanjutnya adalah perhitungan teknis. Ini jika dianggap perlu drop voltage. Apa itu drop voltage? Kalau Anda ya sebagai konsumen PLN itu punya yang namanya tegangan kerja. Tegangan kerja PLN untuk rumah itu kan 220 volt. Nah, itu punya aturan di mana nggak boleh drop voltage sebesar 5%. Maksudnya gimana, Pak? Kalau tegangan yang Anda di rumah Anda itu cuma 200, berarti 220 dikurangi 11, berarti 209 volt. Nah, itu berarti drop voltage-nya melebihi dari ketentuan. Nah, maka dari itu nggak boleh, apalagi over voltage 5%, 233 misalkan, kan 22 berarti 231, itu juga nggak boleh. Karena apa? Performa elektrikal itu harus terjaga konstan 220 volt. Kalau 3 fase ya 380 volt, tergantung dari berapa voltase yang dibutuhkan. Jadi harus stabil, konsumsinya harus stabil, seperti itu. Paham ya? Paham, Pak. Halo, bagaimana Pak? Waalaikumsalam. Yus, ora apa-apa. Kok murah men ya dinego wae. Iso ora? 3 juta ngono. Ya wis ora apa-apa, 4 juta ora apa-apa, bayaran Pak. Heeh. Ya wis bayaran wae mengko tak ya ngluyane ya tak kurangi 500 nggo jenengan ngono wis padha wae kan. Wis ngono wae. Ya wis, heeh. Ngono wae enggak apa-apa. Sithik wis, enggak apa-apa. Wis ngono ya Pak. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa. Yuk. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi drop voltage itu ada standarnya. Jadi ada yang namanya kualitas ya, kualitas produk. PLN kan juga melakukan produk ya. Jadi produk itu harus berkualitas. Terus perbaikan faktor daya itu nggak boleh cost-nya jelek. Misalkan cost itu berapa Pak? Ya paling nggak minim ya 0,8. Itu harus terjaga di seperti itu. Nah, kalau jelek Pak, ya, Anda harus bantu menggunakan kapasitor. Seperti itu. Terus beban terpasang berapa? Nah, nanti dihitung, diukur kebutuhan maksimum, terus arus hubung pendek, tingkat pencahayaan dan kesetimbangan beban. Apa itu kesetimbangan beban? Kalau ada 3 fase R, ST, maka setiap fasanya itu maksimal perbedaannya itu 5%. 5%. Jadi 380 itu fase RS itu berbedanya harus maksimal 5%. Seperti itu. Pak kalau lebih dari 5% gimana? Yang penting jangan parah-parah lah, lebih dari 10%. Maka harus dibagi fase RST itu harus 5%. Terus tabel bahan itu jumlah dan jenis kabel, jumlah perlengkapan bantu, PHBK dan luminaire lampu. Terus uraian teknis meliputi ketentuan mengenai sistem produksi mengacu pada lampiran F, cara jadwal waktu pelaksanaan dan lain sebagainya. Oke, terus ini langsung saya ke gambar aja nanti biar kita ke gambar aja. Gambar, stop presenting, kita ke gambar. Ya. Kita ke gambar.
Ada ditanyakan tadi, jelas ya? Halo, halo. Jelas, Pak. Jelas ya? Cocok nggak saya jadi dosen ITERA? Cocok Pak, cocok Pak. Cocok, Hah? Pak. Jangan gitu ah. Gimana ya? Kok jadinya kayak gini? Gambar kerjanya nggak kelihatan ya? Stop sharing sebentar. Kok window? Bentar ya. Share. Oke ya, ini yang saya jelaskan tadi gambar situasi, misalkan seperti ini. Ya, ini denah aja nggak apa-apa gambar situasi, tapi paling bagus saya menggunakan Google Earth seperti ini. Misalkan jalannya jalan apa, terus luasnya berapa, kiri kanannya apa, kayak gitu. Ini harus harus terlihat seperti itu. Ya, ini adalah gambar situasi denah. Terus gambar instalasi bagaimana Pak? Gambar instalasi. Nah, ini gambar instalasi. Contohnya gimana Pak? Ini sebentar. Gambar instalasi contohnya ini. Ini gambar instalasi ya. Ini gambar instalasi seperti ini. Kelihatan ya? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Ini gambar instalasi. Terus bagaimana Pak menentukan lampunya? Nah, kita harus membuka, Anda catat ya, catat SNI 6197. Ya, SNI 6197. Ya, di sana Anda akan menemukan ruang apa, luxnya berapa. Ya. SNI 6197 di sana Anda menentukan ruang apa, luxnya berapa. Ya. Nah, setelah itu misalkan ruang belajar atau ruang kelas, luxnya berapa? 250 lux. Terus luas ruangannya berapa? Misalkan ruang kelasnya itu 10 kali 10, berarti kan 100 meter persegi. 250 kali 100 meter persegi berapa? Berarti 2.500 lumen. Berarti total bangunan itu butuh 2.500 lumen. Nah, sekarang mau berapa titik lampu? Misalkan 10 titik lampu, berarti ada satu lampu harus minimal berapa? 25.000 lumen. Satu lampu harus berapa? Kalau 10 titik lampu berarti satu lampu harus 2.500 lumen. Nah, cari lampu yang 2.500 lumen. Nanti akan ketemu berapa watt. Paham sampai sini? Paham, Pak. Saya ulangi lagi. Di SNI 6197 di sana ada lux, ya. Ada lux. Terus lux dikalikan luas ruangan, ya, nanti dapat lumen. Lumen itu adalah kemampuan lampu dalam menghasilkan cahaya, itu lumen. Lux itu adalah cahaya per meter persegi, seperti itu. Nah, misalkan 250 lux dikalikan 100, maka 2.500. Nah, kalau satu ruangan itu kamu bagi menjadi 10 bagian atau 10 titik lampu, tinggal dibagi 10, maka kamu harus cari lampu yang 2.500 lux. Nah, lampu berapa watt 2.500 lux? Misalkan aja 20 watt. Nah, maka kamu butuh lampu 20 watt dikalikan 10. Jadi sekitar 200 watt. Jelas? Jelas. Nah, di lapangan kalau Anda terapkan hitungan SNI itu 6197 kalikan itu nanti akan jadi kayak Alfamart, banyak lampunya. Kalau di lapangan
biasanya dikalikan 0,6. 0,6 itu adalah angka kira-kira atau angka rata-rata atau angka lapangan. Nah, 0,5 kalikan lux kalikan 250 lumen. Atau kalikan luas ruangan. Tapi nanti jangan menggunakan 0,6, itu hanya angka lapangan saja atau 0,7. Biar apa? Biar lampunya nggak terlalu banyak, biar nggak terlalu boros. Karena yang jelas kita harus menyesuaikan pencahayaan sesuai dengan mata kita. Tidak terlalu terang juga tidak terlalu redup. Kadang Anda beli lampu buat rumah Anda ya, buat kamar kos, Anda beli lampu takut gelap, ternyata malah jadi kayak Alfamart. Terlalu terang, nggak enak buat tidur. Ya kan? Kalau beli lampu buat kamar, terus takut terlalu terang, malah jadi gelap, males buat belajar. Isinya pengennya tidur terus di sana. Ya, karena seperti itu pentingnya lampu, seperti itu. Salah penempatan, salah milih ya nanti akan mengakibatkan performa kerja. Seperti itu. Terus selanjutnya ini adalah milih lampu seperti tadi. Ya. Selanjutnya gambar apa lagi, Pak? Nah, stop kontak. Ya. Stop kontak. Ya. Gambar apa lagi, Pak? Stop kontak. Nah, terus titik-titik stop kontak itu bentar ya. Terus titik-titik stop kontak itu di mana? Butuhnya di mana? Nah, tadi sudah saya katakan 10 meter persegi minimal satu stop kontak. Tapi kalau untuk lebih jelasnya Anda baca di buil standarnya berapa. Tapi biasanya Bapak melaksanakan 10 meter persegi itu satu stop kontak itu sudah nyaman seperti itu. Kalau 3 kali 4 12 meter persegi seperti kos Anda ya paling enggak ya 2 stop kontak. Seperti itu. Kalau misalkan kos Anda 5 kali 4 20 ya berarti ya minimal ya 2 stop kontak. Minimal 2. Kalau satu stop kontak repot, stres nanti. Ya kan mau bentangin kipas angin aja harus pakai roll kabel, banyak roll kabel ke sana kemari. Anda jalan jatuh karena tersangkut kabel. Biasanya seperti itu. Gitu. Kalau orang awam mana mau mikir kayak gini. Anda harus mulai berpikir seperti ini, kebutuhan stop kontak. Itu berapa, taruh di mana saja. Ya. Terus selanjutnya adalah ini kebutuhan. Terus selanjutnya adalah kalau ada AC maka stop kontak AC dipisah karena pencahayaan, sistem pengkondisian udara, terus kontak biasa sama kontak khusus itu dipisah. Saya tambahkan menjadi 4 ya, 4. Itu harus dipisah. Letak AC di mana? Karena stop kontak AC berada di atas. Kalau Anda jadikan satu nanti kabelnya bentang dari bawah ke atas. Kan nggak lucu. Kayak gitu. Ada apa yang masang lampu stop kontak dari bawah ke atas? Kan biasanya kan stop kontak kan di bawah kan ya. Stop kontak biasanya di bawah 30 cm. Ya dari dari lantai itu biasanya seperti itu. Terus ke atas. Kalau saklar biasanya di 1,5 meter biar anak kecil nggak menjangkau. Seperti itu biasanya ada standarnya seperti itu. Anda bisa baca di buil sendiri. Oke, itu seperti itu ya. Terus selanjutnya ini adalah gambar yang namanya gambar single line diagram. Bagaimana Pak cara membuat gambar seperti ini? Kita harus menghitung dulu kebutuhannya, kita sampaikan dulu di sini. Itu kebutuhannya berapa. Kalau ini menggunakan 3 fase ya, kebutuhannya berapa? Anggap aja ini 1 fase saja, kita ambil yang fase R-nya saja. Kebutuhannya berapa? Misalkan 9 watt 22. Ini 22 watt 22 kali 9 watt berapa? Terus berapa ampere? Ya, kalau pakai terus
22 watt. Terus Anda jangan hajar langsung beli MCB itu enggak. Kita hitung dulu 22 kali 9 berapa. Ini misalkan berapa? 22 kali 9 misalkan. 22 kali 9 kan 198, ya kan? 198 dibagi 220. Berarti kan 0,9 ampere. 0,9 ampere Anda pakai MCB 2 ampere itu sudah nyaman. Cara penentuan MCB gimana? Beban MCB sama kabel gimana? Urutannya gitu. Beban dulu, MCB baru kabel. Misalkan bebannya berapa? 22 kalikan 9 watt atau sekitar 10 watt. 220 berarti bebannya 1 ampere. Anda harus menyuplai listrik 1 ampere ke lampu itu. Kalau kurang 1 ampere maka akan itu. Tapi kalau 1 ampere, kalau Anda kasih MCB 1 ampere, dia akan trip terus. Gimana Pak biar nggak trip? 1 ampere dikalikan 1,2, paling nggak 1,2. Artinya apa? Untuk menentukan besarnya MCB. Ada nggak MCB 1,2? Nggak ada Pak. Yang paling dekat mana? 2 ampere, maka beli MCB yang 2 ampere. Terus kabelnya gimana Pak? 2 ampere dikalikan 1,2. Itu untuk milih kabel yang kuat dengan minimal 1,2 berarti 1,4 1,5 ampere. Cari kabel yang mempunyai KHA. Maka dari sini poinnya tugasnya adalah Anda harus membuat tabel atau makalah mengenai jenis kabel. Yang kedua adalah kuat hantar arus kabel. Itu tugas pertama. Ya, jenis kabel, kuat hantar arus kabel. Terus yang ketiga itu adalah MCB, jenis-jenis MCB dan cara penggunaannya berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan beban. Itu ada MCB, ada MCCB, ada RCD dan lain sebagainya. Kalau Anda bisa membedakan itu, gambar seperti ini aman dan simbol-simbolnya seperti itu. Anda belajar itu dulu. Gitu. Kalau dia ada beban 220 watt, berarti kan arusnya kan berapa? 1 ampere. Maka harus cari sistem proteksi kalikan 1,2. Berarti dia paling enggak 2 ampere. Terus MCB naik lagi ke kabel. Terus selanjutnya ini kan percabangan. Ini kan percabangan ya di sini. Di sini kan percabangan. Nah, nggak bisa setiap percabangan itu tanpa MCB, nggak bisa. Maka Anda harus menggunakan MCB bantu untuk mengecilkan. Jadi MCB besar terus dicabangkan. Jadi nggak bisa dari kabel kecil langsung Anda jadikan satu kabel besar, nggak bisa. Setiap perubahan dari ukuran kabel, maka Anda harus membutuhkan panel hubung bagi kendali atau panel hubung bagi kendali ya. Seperti itu. Jadi nggak bisa, bukan seperti di rangkaian listrik ya. Kabel besar terus dicabangkan langsung nggak boleh. Maka kabel besar masuk dulu di rel panel hubung bagi kendali, baru dicabangkan menggunakan MCB. Seperti itu. Jelas dari sini? Jelas ya? Pak. Jelas apa dah pusing? Jelas Pak. Jelas ya. Nah, selanjutnya dari total beban, misalkan bebannya berapa? Nih. Ya. Dari total beban misalkan bebannya berapa? Misalkan kita ambil yang fase R-nya saja. 4 ampere sama fase R-nya satu fase saja dulu. 4 ampere sama 9 berarti 5 ampere. Maka kita menggunakan MCB 5 kali 1,2. Berarti kan berapa? 5 kali 5,1 ampere, maka kita menggunakan MCB 6 ampere. Terus selanjutnya kita pakai kabel apa? Karena ini kabelnya di rumah, kabel untuk rumahan, ya kabel putih, kita menggunakan NYM 4 kali 2 NYM 4 kali 2,5 itu sudah cukup. Artinya apa? 4 sama 5 itu adalah core atau RST itu. Kalau 5 itu berarti RST netral, ada netralnya gitu. RST ground seperti itu.
Gitu ya, seperti itu. Ini juga gambarnya nggak sempurna, tapi nggak masalah, yang penting Anda paham larinya kemana. Ini kalau satu pas itu coretnya 1, kalau 3 pas coretnya 3. Seperti itu. Kalau Anda rumahnya pakai 3 pas ya berarti Anda orang kaya. Ya kan? Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tapi kalau Anda satu pas ya Anda miskin. Ya kan, golongan tidak mampu. Yang 900 VA itu golongan miskin-miskin, kaum miskin itu 900 VA. Ya kan? Gaji yang UMR ya. Kalau beli bakso ditawar. Jadi tugasnya itu dulu ya, tugasnya 1 kabel ya kan, jenis-jenis kabel, yang kedua kuadrantal arus kabel, yang ketiga sistem proteksi. Terus yang kedua tugasnya adalah silahkan gambar ya, silahkan lakukan gambar redrawing rumah Anda. Ya 1, 2, 3 itu gambar 4. Terus yang kelima lakukan perbaikan analisa dari gambar listrik rumah Anda. Jelas? Ya gambarnya harus lengkap, gambar situasi. Nggak mungkin rumahnya Mauria sama dengan Fabian Anjo itu nggak mungkin. Masa gambar situasinya sama, terus letaknya sama, di map sama, berarti kumpul kebo. Ya kan, kalau jawabannya seperti itu nggak mungkin. Kayak gitu. Jelas ya? Tugasnya ya. Pertama, redrawing electrical bangunan rumah Anda. Yang kedua adalah lakukan analisa perbaikan gambar atau perbaikan desain rumah Anda. Seperti itu. Terus Pak, kalau pakai AC gimana Pak? Nah, kalau pakai AC ya sama seperti tadi, tapi biasanya hitungan AC itu 18 meter persegi atau 9 kali 2 atau 6 kali 3. 18 meter persegi itu 1 PK. Seperti itu. Anda bisa hitung menggunakan SNI 6390. Atau Anda bisa cek di karya ilmiah saya di Google Scholar Vicky Prasetya. Di sana ada cara menghitung lampu, cara menghitung AC seperti itu. Gitu. Jelas? Jelas? Pak, Jelas, jelas Pak. tuh perlu bertanya Jelas. Pak. Apa? Itu digambarkan pakai apa ya Pak ya? AutoCAD. Oke baik, terima kasih Bapak. Itu Mbak izin bertanya lagi Pak. Izin Pak bertanya itu digambarkan sesuai kondisi real rumah kita apa gimana ya Pak? Iya Thomas, mosok enggak tak Oke, terima tanya. kasih Bapak. Oh, jangan tolol-tolol gitu loh, jadi mahasiswa gitu loh. Udah mahasiswa masih tolol. Iya. Nanti kalau Anda kerja banyak tanya malah kelihatan tolol. Udah tanya yang itu aja. Kan saya udah bilang tuh. Gambar sesuai dengan kondisi rumah, denahnya seperti apa, titik lampu bagaimana, jenis kabel bagaimana kayak gitu. Nanti Anda tinggal gambar terus Anda lakukan redesign. Oh, ternyata beban saya segini, kalau dipakai sebulan tagihannya berapa ya? Itu kan bisa kelihatan dari desain. Jelas ya? Sangat jelas Pak. Iya. Mas Syawal masih jangan sakit hati loh ya. Oh enggak Pak, emang saya bawaan dari lahir udah tolol sih Pak. Ya, betul.
Ya. Siapa lagi yang mau tanya? Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Ya. Itu ya jangan sakit hati ya, karena engineer itu nggak boleh sakit hati ya. Kalau sakit hati di rumah saja. Karena kalau engineer di lapangan itu ya harus eh, tegas, ya, harus tegas, nggak boleh goyah. Kalau engineer hanya membahasnya PLTMH apa, terus ini apa, itu apa ya, itu jadi sastra engineer atau sastra engineering atau sastra teknik energi, ya cuma tahu bercerita aja tapi nggak tahu realita. Ya banyak banyak orang-orang pinter yang hanya sekedar pinter di teori aja tapi ketika ditanya di rumah bingung, nggak bisa ngasih nggak bisa ngasih solusi-solusi seperti itu. Kalau larinya hanya sekedar manajerial, nggak di engineering, masa semua mau jadi makelar? Gitu ya, Mas Fabian ya. Sorry ya, koneksinya putus-putus karena mungkin sinyalnya jelek, terlalu jauh dari Cilacap ke Lampung. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Masih bingung hitungan? Hitungan sudah. Halo, halo. Ini enggak ada Halo, yang Pak. jawab ya? Hitungan sudah jelas? Untuk pengumpulannya kapan ya, Pak? Minggu depan. Dikumpul di mana, Pak? Di Cilacap. Ya di email. Di PDF kan, di email. Di email saya, vikiprastia@pnc.ac.id. Saya WA kan ya. vikiprastia@pnc.ac.id. Ya, saya harap Anda mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak berguna, ya, mengurangi misalkan ya ngegame, hima, ormawa itu nggak berguna semua. Anda harus belajar yang giat, ya. Anda harus pintar, Anda harus kaya. Kalau Anda pintar, Anda kaya, Anda misalkan Mas Syawal kerja di mana? Di Pertamina. Kamu mau ngegame sampai mampus pun saya nggak masalah. Kamu udah enak hidupnya. Amin, Pak, amin. Ya, paham ya maksud saya ya? Gitu. Terus Mas Rido, kamu kerja di mana? Saya jadi manajer PLN, Pak. Ya, PLN Lampung, Pak. Yo alhamdulillah. Dah kamu mau Mobile Legends nggak makan 5 hari nggak masalah bagi saya. Paling kan masuk berita manajer PLN mampus gara-gara Mobile Legends. Jangan buang-buang waktu karena golden time Anda itu adalah waktu masa kuliah. 4 tahun itu adalah masa indah ya, masa indah. Jangan kelahi sama teman satu kelas. Anda harus mulai belajar. Nggak punya laptop, pinjem. Yang punya laptop kaya pinjemin temennya. Ya, sedekah waktu laptopnya, disedekahkan waktunya laptopnya. Kalau miskin KIP jangan patah semangat, sudah miskin semangatnya jelek, tambah miskin nanti, ya kan, kayak gitu. Anda harus mulai belajar sungguh-sungguh di sini di electrical engineering, terus di
di energy engineering, karena orang kalau apa sih sekarang itu kan standarnya pelosok itu apa tuh kan listrik ya. Oh ini nggak ada listriknya udah oh itu pelosok sekali. Ya kan? Listriknya mati-mati terus. Ya enggak? Ya jadi seperti itu ya. Nanti Anda harus belajar lagi di situ gambar rumahnya di Anda harus bisa mempresentasikan cara hitung, terus cara pemasangannya di mana, desainnya seperti apa. Paling enggak 1 hingga 4 anak lah besok presentasi. Ya. Yang presentasi berani, ya itu bisa dipertimbangkan ya kan, untuk nilai A. Saya sudah sampaikan ke Anda yang IPK di bawah 3 untuk mencari nilai A di mata kuliah saya itu sangat mudah sekali. Yang penting Anda belajar mengerjakan dan nggak usah nggak usah nyontek, nggak usah capek-capek. Dea, boleh bubar. Udahan. Makasih. Udahan. Semangat tugasnya. Iya, udahan. Semangat ya tugasnya.